Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Dan Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya, dan berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, Yesus adalah Mesias. Begitulah pengakuan para rasul teristimewa Petrus. Tetapi pengertian Mesias oleh para rasul, nanti Yesus harus berkuasa dan menjadi raja. Dan para murid harus memperoleh jabatan, kedudukan, keistimewaan, dan kemungkinan karena jabatannya tinggi juga memperoleh harta. Begitulah gambaran para murid. Nampak jelas ketika Yesus menubuatkan bahwa putra manusia harus menderita, ditolak imam-imam, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari, Petrus menjadi kecewa. Petrus menjadi kecewa bukan karena dia pertama-tama Yesus harus mati, tetapi yang mengecewakan Petrus nanti kalau Yesus mati, berarti dia tidak akan punya jabatan, kedudukan, kenikmatan, dan harta. Maka larangan Petrus kepada Yesus untuk memanggul salib kehidupan dipandang sebagai iblis oleh Yesus, sebagai godaan, dan teguran Yesus kepada Petrus sangat keras. "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Jabatan, kedudukan, keistimewaan, harta tidak berarti jelek. Tetapi kadangkala kedudukan, jabatan, harta disalahgunakan. Dan sebagai pemimpin gereja, Paus mengambil moto Servus Servorum,
hamba dari segala hamba Tuhan. Servus servorum berarti kenosis, pengosongan diri. Jabatan paus dan ketuk selanjutnya kardinal, uskup, imam, diakon adalah jabatan seorang hamba. Jabatan yang mengosongkan diri untuk keselamatan umat manusia dan kemuliaan Allah. Keluhuran martabat manusia tidak ditentukan oleh jabatan, harta, dan kedudukan, tetapi keluhuran manusia ditentukan oleh pribadi, watak, dan perilakunya. Dan kita yang memiliki jabatan, memiliki kedudukan, atau memiliki harta harus digunakan pada tempatnya. Dan teristimewa orang-orang yang memiliki jabatan dalam gereja harus bersikap sebagai hamba dari segala hamba Tuhan. Teladannya adalah Petrus, teladannya adalah Yesus yang kita ikuti, kita imani sebagai Mesias, Juru Selamat umat manusia. Mari kita satukan doa-doa kita bersama persembahan di altar.